Nah, tadi ini penilaian faktor. Yang pertama, jadi kita buat faktornya langsung dinilai. Lalu ada metode analisis titik impas. Nah, ini untuk membantu manajer membandingkan alternatif lokasi berdasarkan faktor kuantitatif yang dituju dengan biaya total. Ini dibandingkan dengan biaya total. Nah, untuk metodenya itu, yang pertama, menentukan biaya tetap dan biaya variabel untuk lokasi. Jadi, untuk kayak tadi kita udah bahas ya, dalam setiap lokasi itu biayanya, harga tanahnya berbeda-beda gitu. Jadi di sini dia tentukan biaya tetap dan biaya variabel untuk setiap lokasi. Biaya tetap itu seperti bangunan, biaya variabel itu bisa seperti upah. Jadi berbeda-beda. Biaya variabel merupakan bagian biaya total yang bervariasi yang mengikuti biaya output. Sementara itu biaya tetap merupakan bagian dari biaya total yang konstan. Saya rasa kalian udah belajar di ekonomi. Harusnya sudah. Tempat garis biaya total pada suatu grafik dengan sumbu vertikal. Jadi di sini dia mau lihat untuk dari X dan Y gitu. Sumbu vertikal ordinat dan biaya dan sumbu horizontal aksis untuk yang dihasilkan output. Lalu identifikasi lokasi biaya total terendah. Nah, selanjutnya tentukan lokasi dengan biaya terendah yang relevan. Nah, yuk kita lihat contohnya. Ini contoh data biaya tetap dan biaya variabel untuk masing-masing lokasi. Ini untuk menjadi alternatif pilihan perusahaan makmur. Namanya perusahaan makmur ya. Jadi, sudah ditentukan lokasi A, B, C, D yang mau diobservasi. Biaya tetap per tahun. Jadi, di lokasi A ini, biaya per tahun itu 15 juta, yang B 30 juta, yang C 50, yang D 60 juta. Lalu untuk lokasi A, biaya variabel per unitnya itu 6.000, lalu yang B 4.000, yang C 3.000, yang D 5.000. Nah, untuk menentukan titik koordinatnya, di sini nggak ada saya buat rumusnya ya. Ini dari buku. Coba kita lihat di buku. Saya cari halamannya ya. Yang di halaman 39 kalau kalian ada modulnya. Jadi nanti dihitung biaya totalnya setelah dikalikan per unit per tahun. Oke? Nanti dapat biaya totalnya masing-masing, bisa dilihat untuk contohnya 6.000 dikali 15 juta. Itu grafiknya di mana? Seperti itu. Biaya total masing-masing lokasi. Lalu nanti kalau untuk sistem metode analisis titik impas ini, dia akan lihat garis untuk grafiknya. Nah, ini juga mirip-mirip metode pusat gravitasi, tapi di sini dia lebih kayak perhitungan koordinat X dengan koordinat Y, lalu koordinat lokasi X, lokasi Y, lalu koordinat Y, lokasi Y, seperti itu. Dan banyaknya barang yang dipindahkan. Ini juga ada di buku. Nah, kita lihat yuk, lokasi A sampai D. Ini unit yang diangkut. Ini ditentukan dari perusahaan ya, unit yang diangkutnya. Biasanya kalau untuk penyelesaian soal, ini sudah tersedia, tinggal kalian tahu cara menghitungnya saja. Unit yang diangkut, misalkan 2000 unit, ada yang 1000 unit, seperti itu. Nah, lalu koordinat X, lokasi pelanggan, itu di titik koordinat 30. Lalu koordinat Y, lokasi pelanggan. Untuk lokasi A, dia di 120. Nah, untuk penghitungannya,
Untuk yang koordinat X, langsung dikalikan. X-nya semua dikalikan ya, lihat ini. Yang CX, 30 dikali 2000, 60 kali 1000, 130 dikali 100, 90 dikali 2000, dibagi dengan unit yang diangkut. Unit yang diangkutnya berapa? 2000, 1000, 1000, 2000. Coba kalian kalau ada kalkulator bisa dikalikan. Dibagikan ini 400.000 dibagi 6.000. Titik koordinatnya benar nggak? Jawabannya yang di sini. Saya kalikan ya. Rp400.000 dibagi 6.000-nya. ,66,6 benar ya. 66,7 dibulatkan. Nah, untuk yang Y kita perhatikan untuk koordinat Y lokasi pelanggan. Jadi, unitnya digalikan dengan koordinat Y-nya. Jadi, 120 dikali 2000, 40 dikali 1000, 130 kali 1000, dan seterusnya dibagikan unit yang diangkut. Nanti dapat di koordinat 93,3. Ya udah, langsung kita buat aja. Itu lokasinya di sini. Yang 66,7 X, Y-nya 93,3. Seperti itu untuk pemetaan lokasinya. Lalu ada metode muatan jarak. Nah, untuk metode muatan jarak ini, jarak yang ditentukan dengan XI dikurang X dikuadratkan ditambah YI dikurang Y. Nah, untuk mungkin kelihatan rumusnya lebih sulit, langsung kita bahas ke soal. Nah, ini nanti dia sudah tersedia, sudah ditentukan lokasinya disediakan. Sudah kita hitung, contohnya seperti itulah ya. Kalau misalkan kalian nemu soal yang disuruh menghitung. Lokasi E. X1-nya 40, saya besarkan. Y1-nya 100. X1-nya 50, Y1-nya 50. Untuk lokasi F dan lokasi G, 80 dan 40. Oke, yang ini rumusnya. XI kurang X dikuadratkan ditambah YI kurang Y dikuadratkan. Lalu tinggal masukkan angka-angka tadi. Coba lihat lokasi E. 30 dikurang 40 ditambah 120 dikurang 100 akar 500, jadi dia di lokasi titik 22,36. Nah, selanjutnya ini untuk lokasi jarak dengan muatan yang ada. Tinggal dikalikan seperti yang tadi juga. Jadi untuk muatannya itu tadi yang dari atas ya, yang 2000, 1000, 1000, 2000 itu, yang paling awal tadi. Yang dari sini. Nah, dikalikanlah dengan lokasi yang diusulkan tadi, yang dari analisa kita di atas ini barusan, 2000 dikali 22 dikali 36, tambah 1000 dikali 63, ini lihat lokasi E. Ini sebenarnya ada di buku. Kalau misalkan nanti mau lebih detailnya, kalau kurang jelas di halaman 313. Sebenarnya sih tidak sulit, tinggal lihat rumusnya dan dikalikan, harusnya seperti itu. Nah, dapatlah lokasi E ini untuk jarak muatan yang ada, mencari jarak dengan muatan 300, jaraknya yang paling jauh itu 451. Ini nanti bisa kalian kerjakan di rumah ya. Itu ada di halaman, biar lebih paham nanti kalian bisa praktek dulu. Yang halaman
326, soal nomor 7. Nanti kalian bisa praktek di rumah. Unit yang diangkut ini sudah dikasih tahu untuk koordinat X dan Y. Tadi gimana rumusnya? Unit yang diangkut dikali X, ditambahkan masing-masing lokasi dibagi dengan unit yang diangkut. Ini nanti untuk lebih ke contoh yang nomor 1 tadi, yang paling awal kita kerjakan untuk metode faktor analisisnya. Faktor perkalian. Oke, nanti ini saya tanya ya di grup. Berapa jawaban kalian? Kalau sekarang nggak usah. Kalau mau di screenshot bisa di screenshot atau mau dilihat di halaman 326 juga boleh, nomor 7. Oke. Nah, kita masuk ke tata letak. Tata letak itu berarti dia sudah di dalam ruangannya ya. Kita bahas yang model tata letak ruangan. Oke, jadi ada yang namakan model U, ada model O, ada model berhadapan, dan ada model L. Jadi biasanya untuk tata letak itu mengikuti yang seperti ini. Kalau Mas Anang, kira-kira pabriknya model apa? Model berhadapan ya? Untuk pabriknya Mas Anang, model U, model O, atau model berhadapan, atau model L? Berhadapan. Oke, mantap. Teman-teman yang di pabrik lainnya, pabrik kalian model apa kira-kira? Atau ada yang nggak tahu, model zigzag bu katanya. Coba saya lihat. Mas apa yang kemarin namanya mirip-mirip cewek itu? Iya, jadi untuk model tata letak itu biasanya mengikuti model U, O, model berhadapan, atau model L. Nih, lagi. Kriteria kinerja tata letak operasional. Menurut Heiser dan Render, dia ini ahlinya di sini ya, makanya dia sering kita dengar pendapat-pendapatnya dia. Desain tata letak harus memperhatikan yang pertama, penggunaan ruang, peralatan, dan orang dengan lebih baik. Jadi harus diperhatikan penggunaan ruangnya, peralatan, dan orangnya. Lalu dia bilang juga, tata letak itu harus dapat memperbaiki aliran informasi, aliran material, dan aliran orang. Ini kayak kita pergerakannya, tuh alirannya. Harus dapat memperbaiki moral karyawan, serta meningkatkan keamanan dan kondisi kerja. Jadi, harus memang benar-benar aman karena ada lokasi-lokasi yang memang barang-barang alat-alat berat ada lokasinya di situ. Jadi memang gimana kondisi cara kerja kita itu bisa tetap aman seperti itu. Jangan nanti pas jatuhnya pas ke kepala gitu karena lokasinya pas di atas dan tidak diperhatikan bagaimana keamanan atau kondisi pekerja seperti itu. Jadi untuk tata letaknya itu harus diperhatikan. Jangan nanti yang tiba-tiba di sini musim panasnya itu memang benar-benar berada di tengah-tengah gitu. Jadi semua orang harus hati-hati. Dan biasanya kalau untuk bagian-bagian yang panas atau mesin-mesin yang seperti itu yang cepat-cepat berpengaruh itu biasanya dia lebih di pojok-pojokan seperti itu. Jadi untuk tata letaknya harus diperhatikan untuk meningkatkan keamanan. Dapat memperbaiki interaksi dengan pelanggan. Dan tata letak itu harus fleksibel. Nah, ini ada pertanyaan sebelum manajer dapat membuat keputusan yang berkaitan dengan pengaturan ruangannya. Secara fisik yang pertama, meliputi apa saja tata letak tersebut. Yang kedua, seberapa besar ruang dan kapasitas yang dibutuhkan. Jadi nanti kalian juga perlu mempertimbangkan ini. Dan bagaimana setiap ruangan pelayanan diatur.
di mana setiap pekerjaan atau proses ditempatkan. Nah, kalau kalian sendiri nih, untuk usaha cateringnya lah, atau usaha jualannya, gimana kalian buat tata letaknya? Atau yang sekarang sudah ada dalam bayangan kalian untuk di kemudian hari mau diterapkan? Mbak Dewi mungkin, atau Mbak Suci? Gimana usaha kalian nanti untuk tata letak lokasinya? Enggak, tata letak ruangan ya, misalkan nih, untuk dapurnya itu buat di depan atau di belakang, kira-kira seperti itu. Di Taiwan ada ya, kalau untuk masaknya itu dia buat di paling depan gitu, jadi memang kalau masak harus harum-harum ke semua ruangan gitu. Iya, jadi termasuk strategi pemasarannya. Jadi setiap orang lewat itu cium aromanya gitu, jadi langsung wangi banget, jadi lapar, langsung masuk gitu. Ya, jadi itu dia juga perhatikan tata letak dalam perusahaan, dalam usahanya gitu. Jadi memang ada cara-cara yang memang bisa diatur untuk memaksimalkan penjualan. Mas Anang pernah lihat gak yang, atau teman-teman yang lainnya deh, pernah lihat yang mereka jualan itu masaknya itu di depan malahan. Biasanya kan kita dapur itu di belakang ya. Jadi ketika dia goreng-goreng gitu kan tercium aromanya. Ya. Iya, langsung lapar ya. Saya juga pernah ya. Benar. Benar-benar. Benar-benar sekali. Jadi yang seperti itu, kalau misalkan nih kokinya ada keahliannya masak itu benar-benar menarik, bukan yang sekedar buat masakan yang enak aja, tapi cara dia menggoreng juga menarik gitu kan. Jadi oke, mungkin bisa dipertimbangkan lokasinya untuk dibuat di depan gitu. Jadi ketika kita pelanggan masuk bisa langsung lihat gimana mereka masak dan lain-lain seperti itu. Jadi untuk lokasinya itu memang bisa memaksimalkan penjualan gitu. Jadi misalkan nih kalau kita buat dia di tengah gitu, jadi semua sisi dari pelanggan itu bisa melihat, bukan yang hanya baru masuk yang bisa melihat seperti itu. Jadi dipertimbangkan gimana tata letaknya, meliputi apa saja, seberapa besar, bagaimana setiap ruangan diatur gitu, di mana setiap pekerjaan ditempatkan. Misalkan proses masaknya apakah harus di dapur, karena kan ada juga yang memang restoran yang kita bahas, usaha-usaha seperti ini yang mereka mau bumbu-bumbunya itu rahasia dong gitu kan, jadi buatnya di dapur. Jadi misalkan untuk proses masaknya ditempatkan di dapur. Ada juga yang memang harus di depan gitu, jadi tergantung sama strategi yang mau digunakan, nggak melulu harus di dapur gitu, nggak melulu harus di depan, disesuaikan aja. Nah kalau misalkan kalian, makanya tadi saya tanya siapa tahu Mbak Dewi ya dia mau tadi soalnya buat contoh usaha jualan gitu, jadi mungkin kalian sekarang sudah ada gambaran, oh nanti saya nih habis pulang dari Taiwan setelah lulus kuliah di UT, saya mau buat yang seperti itu gitu. Jadi sudah kalian buat gambaran sekarang buka usaha, nanti sudah boleh diobservasi. Kalau misalkan nih kalian mau jualan atau mau buka usaha apa aja lah, misalkan usaha minuman atau catering makanan dan lain-lain, coba diamati yang di Taiwan. Gimana mereka buat ini ya, pemasarannya, strategi lokasinya, cara tata letak prosesnya gitu. Jadi misalkan nih kalian kayak tadi mampir ke toko atau ke restoran New Pai atau apalah yang kalian makan, gimana mereka cara buat tata letaknya, kayak kalau kalian rasa menarik, mungkin kalian bisa pertimbangkan untuk
kalian adopsi atau kalian implementasi yang seperti mereka lakukan gitu. Karena kan kita mumpung lagi di sini ya, nanti kalau udah di Indonesia kan masih harus cek lokasi lagi, ribet ya. Di sini udah ada, kita sering mampir juga, sudah boleh dipertimbangkan. Nah, ini menurut ahli yang lain, Krajewski, dia bilang tata letak itu dikatakan baik apabila memenuhi satu atau beberapa faktor berikut. Jadi ada dia sebutkan 9 faktor. Jika memenuhi salah satunya ini atau beberapanya itu dikatakan tata letaknya baik. Yang pertama, kepuasan pelanggan. Jadi ketika kayak contohnya tadi usaha apa tadi tuh? Restoran. Jadi ketika kita datang, terus dari segi lokasi juga terjangkau, dan cara tata letaknya dibuat seperti kayak ada skill-skill dari chefnya, terus kita bisa sambil menikmati, bukan hanya menikmati makanannya, tapi menikmati cara memasaknya, menikmati setiap racikan bumbunya, itu bisa membuat kepuasan pelanggan, dan itu dikatakan baik, karena menurut si Krajewski ini, satu atau beberapa dari faktor ini. Itu ketika bisa memberikan kepuasan pelanggan, maka itu dikatakan tata letak yang baik. Lalu tingkat investasi modal. Jadi gimana tingkat investasi modal di tempat itu? Lalu persyaratan penanganan bahan atau material. Kemudahan dalam mengambil dan menyimpan barang. Ini lebih kayak peletakannya gitu. Jangan nanti barangnya di sana, terus mau ngambil barang juga harus jalan ke lantai 2, naik turun 3 menit gitu ya. Jadi gimana kemudahan dalam mengambil dan menyimpan barang. Lingkungan dan atmosfer kerja. Ini lebih kayak ke suasana kerjanya. Apakah suasana kerjanya itu buat semakin produktif, buat semakin semangat gitu. Biasanya kalau ruangan kerjanya ini tidak ada ventilasi atau kayak lebih tertutup, itu biasanya kita kerjanya nggak semangat karena udaranya itu juga pengap gitu. Jadi apakah atmosfer kerjanya ini buat produktif? Lalu mudah dalam perawatan mesin. Sikap pelanggan internal dan eksternal. Ini bagian pelanggan dan pekerja. Banyaknya fleksibilitas yang diperlukan, lalu tingkat penjualan. Jadi kalau bisa mencakup dari salah satu ini, menurut Krajewski itu udah baik lah gitu. Semakin banyak faktornya, semakin bagus untuk perusahaan ketika bisa mencakup dari beberapa ini. Oke. Kemarin saya kasih ada Google ya. Nah, gimana menurut kalian tata letak dalam perusahaan itu? Menarik banget ya. Jadi Google ini termasuk salah satu perusahaan yang diidam-idamkan banyak orang untuk bisa bekerja di sana. Karena alasannya menarik, kenapa Mbak? Kira-kira kalau kalian dikasih kesempatan, mau nggak kerja di tempat yang seperti itu? Oke. Kayak nggak kerja ya Mbak ya? Seperti lagi nongkrong di kafe. Terus apalagi? Ada lagi yang mau kasih opininya setelah melihat video itu? Apa aja yang ada di tempat mereka di Google kemarin? Ada kafetaria. Ini Mas Anang ya? Kok namanya berubah-ubah sih?
tadi beda-beda namanya. Oke, ya. Jadi kayak nggak kerja. Jadi mereka memang benar-benar menyesuaikan, apalagi tata letaknya memang benar-benar dimanfaatkan. Jadi yang kalau kalian perhatikan ada yang kafetaria untuk makan siang, restoran yang mereka itu juga di depannya ada tanaman-tanaman. Jadi tanaman itu memang tanaman organik yang kalau mereka tanam sendiri bisa dimakan. Jadi kalau sambil makan siang bisa diambil juga yang dari tanaman itu. Jadi kayak lebih menyegarkan juga, bisa dimakan juga, dan pemanfaatan lokasi. Coba deh bayangin di kantor ada tanam-tanaman seperti itu, kayak herbal yang mereka bilang. Kalau mau diambil aja, kayak mint, mereka ada tanam, dan selanjutnya. Jadi memang semua lokasi mereka manfaatkan. Jadi ada lokasi yang kayak ruangan meeting, tapi itu bukan seperti yang ruangan meeting biasa. Jadi mereka memang desain seperti tempat nongkrong. Jadi nanti kalau udah malam katanya juga bisa nongkrong di situ gitu. Jadi kayak memang suasananya itu benar-benar membuat karyawan nyaman untuk bekerja. Jadi mereka juga sudah ada beberapa survei penelitian yang menunjukkan ketika lokasi atau tata ruang perusahaan itu ketika dia bisa dibuat semenarik mungkin, ini akan membuat karyawannya itu lebih produktif. Karena kalau seperti itu kan kita nggak kayak tertekan kerja ya, kayak lebih santai. Kalau udah capek kalian bisa pergi nge-gym, ada disediakan ruangan, semua fasilitasnya ada ruangan berenang, ada juga massage ya, nggak karu-karuan persediaannya. Ada juga salon-salonnya gitu, kalau mau krim tiba-tiba pusing gitu kan, butuh ide, itu bisa semua dan makanan-makanan mereka juga semuanya itu sehat dan gratis. Itu yang paling penting. Jadi untuk yang terbaru itu, yang kalau versi bahasa Inggris, dia di situ lebih cepat ya penunjukan lokasinya. Jadi mereka saat ini sedang mengembangkan untuk produk-produk organik. Jadi makanan-makanan yang disediakan di restorannya itu semuanya sehat-sehat gitu. Ada yang memang fresh dari taman yang di sebelahnya itu gitu. Jadi ada taman-tamannya, kira-kira seperti itu. Jadi mereka memang tidak perlu lahan yang sangat-sangat luas untuk membuat semua itu. Jadi kayaknya pemanfaatan ruangannya itu benar-benar maksimal kalau kalian perhatikan. Gak yang luas-luas banget juga ya. Cuman semuanya itu ada fungsinya gitu. Ada tempat kayak kafenya juga, tapi itu ruangan kerja sebenarnya. Jadi ruangan kerjanya itu memang didesain senyaman kayak lagi di kafe, karena kita tahu ya produk-produk Google ini kayak semua yang mereka buat di aplikasi di sini yang mereka sediakan itu juga bagus-bagus ya, apalagi mereka makin ekspansi, semakin lama semakin luas ininya produknya. Sekarang juga mereka sudah punya YouTube dan lain-lain seperti itu. Jadi menurut kalian mahal nggak buat biaya yang mereka keluarkan untuk semua itu, untuk fasilitas dalam ruangan tata letak perusahaannya itu? Kira-kira kenapa mereka mau mengeluarkan biaya sebanyak itu untuk kantornya? Kira-kira kenapa ya? Dikira-kira aja, nggak melulu harus memang benar itu jawabannya gitu. Menurut kalian deh. Ada salonnya, ada ruangan berenangnya. Mhm. Ini ini siapa yang baru ngomong? Namanya nggak masuk di tempat saya. Mbak Siti, oke. Mhm. Mhm. Oke. Mhm.
Oke, ya bagus ya jawaban Mbak Siti ya. Nah, jadi untuk yang Google ini, itu bukan hanya di Indonesia, di setiap negara, ketika mereka mau buat tata letaknya itu memang seperti itu. Jadi bukan yang karena di Amerika mereka buat seperti itu, enggak, di Indonesia juga sama ya, dan di berbagai negara manapun mereka buat perusahaannya seperti itu tata letaknya. Karena seperti yang disebutkan Mbak Siti, ini akan meningkatkan produktivitas karyawan. Dan kalau misalkan dibuat senyaman mungkin atau serileks mungkin, karyawannya itu akan semakin kreatif dalam berpikir. Jadi ketika kalau misalkan nih kerjaan apa kantornya itu kayak yang penuh tekanan gitu, jangankan kerja gitu, mikir aja susah gitu ya. Jadi mereka mau untuk uh, apa karyawan-karyawan ini lebih kreatif, lebih nyaman dalam bekerja. Kalau misalkan capek bisa pergi berenang dulu, nanti dikerjakan lagi. Jadi yang pasti kerjanya selesai, terserah mau kalian gimana cara pengaturan penyelesaian kerjanya kalian bisa lakukan. Yang pasti kalian puas. Ketika kita puas bekerja di suatu perusahaan, kita pasti akan lebih bertanggung jawab ya. Ketika kita bekerja juga bisa puas, terus semua fasilitasnya juga mendukung untuk kreativitas kita, kita juga kerjanya pasti sangat senang gitu. Jadi ketika karyawan kerjanya senang, ini akan menghasilkan ide-ide yang sangat baik untuk perusahaan. Dan kayak tadi Mbak bilang, Mbak Siti juga kasih contoh ketika karyawannya sehat, perusahaannya sehat, seperti itu. Jadi misalkan nih ada satu perusahaan yang memang kerjanya sama, cuman fasenya tidak mendukung, pasti mungkin banyak yang penat, terus sering absen, gimana ya, ada yang kebanyakan sakit, kurang olahraga gitu ya. Jadi kalau misalkan banyak yang absen untuk kerja, gimana mau optimal perusahaannya, karyawannya absen mulu gitu. Jadi kalau misalkan yang seperti Google ini, semuanya sangat mendukung untuk keseimbangan gitu. Jadi karyawannya sehat, terus makin kreatif. Seperti itu kira-kira. Jadi mereka juga sudah penuh pertimbangan untuk membuat semua itu. Gitu. Jadi nggak yang ya udah buat-buat aja gitu. Buat-buat aja. Nanti yang penting mereka senang. Ya mereka senang apa hasilnya gitu. Hasilnya juga ini untuk perusahaan. Oke. Nah, kalian juga nanti ketika mau buat usaha, kalian harus pertimbangkan agar gimana kenyamanan karyawan kalian gitu. Nah, semakin karyawannya nyaman, semakin produktif mereka bekerja. Ketika mereka nyaman bekerja kan, itu untungnya untuk perusahaan juga ya, bukan untuk kemana-mana. Gitu. Oke. Iya, dibikin dong senyaman mungkin. Hmm. Iya, jadi bagus ya, karena coba deh kita bayangkan, kita aja pasti pengen kerja di tempat yang seperti itu. Jadi, sekarang kalian udah bisa lihat-lihat lah gimana perusahaan-perusahaan yang berkembang itu, gimana sih tata letak perusahaan mereka gitu. Apa sih yang mereka buat di ruangan itu gitu. Jangan dibuat yang nanti karyawannya pengap-pengap. Nggak ada ini, sirkulasi udara, nggak ada AC-nya lagi. Aduh. Oke. Ini kita ada berapa slide lagi sih ke bawah? Ya, ini kita lanjutkan. Oh, satu lagi sebenarnya. Nggak apa-apa deh. Kita sampai di sini aja. Nanti kalau ini saya jelaskan, nanti kalian kelamaan pulang ya. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sejauh ini untuk tata letak dan penentuan lokasi? Kalau tidak ada pertanyaan, jangan lupa absensinya diisi. Nanti untuk tugas 3-nya saya upload di LMS. Bisa dicek ya. Atau nanti sekarang belum saya upload, nanti habis ini saya upload. Tugas 1 ya. Oke, terima kasih kembali. Selamat melanjutkan tuton berikutnya. Sampai jumpa minggu depan.
Sama-sama.